Padahal arah dari selatan itu bukan ruang perawat, melainkan kamar mayat. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengklik video ini. Balik lagi bersama gue Erlangga, dan di malam minggu ini gue akan menceritakan cerita horor lagi. Rumah sakit adalah sebuah tempat di mana orang sakit dirawat untuk mendapatkan kesembuhan. Rumah sakit juga tak jarang menjadi tempat terakhir seseorang menjalani kehidupannya di dunia ini. Dan kita bisa menemukan ruang khusus bagi mereka yang telah meninggal. Ruangan tersebut disebut dengan kamar mayat. Ruangan yang satu ini menjadi salah satu ruangan yang paling ditakuti oleh siapapun yang berkunjung ke rumah sakit. Hal itu menyebabkan rumah sakit menjadi salah satu tempat paling angker di dunia. Berikut adalah 3 cerita seram di rumah sakit. Kita akan mulai video ini dengan pengalamannya seorang mahasiswa di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSCM. Rumah sakit RSCM ini pertama kali didirikan dan dibuka pada tahun 1919. Jadi kurang lebih sudah 101 tahun lamanya rumah sakit ini didirikan. Dan bisa dibilang rumah sakit ini sudah sangat tua sekali. Akibat sudah lamanya didirikan, hal tersebut membuat rumah sakitnya memiliki kisah horor dan mistis yang dialami oleh para pengunjungnya. Salah satu pengunjungnya adalah seorang mahasiswa bernama Romli. Jadi ceritanya begini. Suatu malam, sehabis selesai kuliah, Romli berjalan kaki menuju rumahnya. Pada saat di pertengahan jalan, Romli ini melihat segerombolan orang berkumpul di pinggir jalan. Ketika ia hampiri, ternyata orang-orang di pinggir jalan itu berkumpul karena ada seorang laki-laki mengalami kecelakaan. Ketika Romli memperhatikan muka laki-laki tersebut, ternyata orang yang mengalami kecelakaan itu adalah teman sekampusnya. Dengan sangat segera, Romli ini langsung membawa temannya itu ke rumah sakit dengan bantuan warga setempat. Kebetulan rumah sakit terdekatnya itu adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sesampainya di rumah sakit, temannya Romli ini langsung mendapatkan perawatan intensif dari dokter. Romli pun mencoba memberi kabar kepada kedua orang tua temannya kalau anaknya itu mengalami kecelakaan. Namun sayangnya, kedua orang tuanya itu sedang di luar kota, sehingga dia bisa datangnya itu pagi hari. Romli dimintai oleh kedua orang tua temannya itu untuk menemani temannya sampai pagi hari. Setelah mengiyakan, Romli ini langsung meminta izin kepada orang tuanya untuk menemani temannya yang tengah terbaring di rumah sakit RSCM. Setelah itu, dia langsung pergi ke ruangan temannya. Romli yang berusaha untuk tidur, tetap aja nggak bisa tidur karena dia itu masih shock atas kejadian yang tengah dialami oleh temannya. Beberapa saat kemudian, Romli ini memutuskan untuk membeli kopi agar dia itu nggak ngantuk lagi. Terus habis itu, dia itu nanya ke salah satu perawat yang dia temui di salah satu ruangan yang ada di rumah sakit RSCM. Alih-alih mendapat jawaban, Romli ini malah kebingungan karena perawatnya itu ngejawabnya nggak jelas banget gitu. Terus habis itu, si Romli ini memutuskan untuk mencari kantinnya dengan sendiri. Selang beberapa menit, Romli ini mendengar suara aneh dari depan lorongnya. Waktu dihampiri, suaranya itu langsung menghilang seketika. Dan benda-benda yang ada di sekitarnya secara tiba-tiba berantakan. Romli ini harus sedikit mengkerutkan wajahnya biar dia itu dapat penglihatan fokus. Setelah penglihatan Romli ini udah fokus, dia itu melihat sepotong kepala wanita tanpa badan. Ngerinya, wajah dari wanita ini tampak tersenyum sambil ketawa cekikikan. Sontak Romli ini langsung kaget dan lemas karena melihat wanita itu. Ia pun langsung bergegas untuk lari dari ruangan tersebut dengan cepat. Namun, baru saja sampai depan bangsal, Romli ini langsung terjatuh karena dia tersandung sesuatu. Ketika dia lihat apa penyebabnya terjatuh, ternyata dia tersandung tubuh pria yang tidak memiliki kaki dengan tangan. Ngerinya lagi,
pria ini menatap Romli tanpa ekspresi apapun. Romli ini langsung bangun dan bergegas lari dari bangsal tersebut. Sampai akhirnya dia menabrak seorang satpam yang sedang bertugas pada malam itu. Satpam tersebut kaget karena melihat kondisi Romli. Karena kondisi wajahnya itu benar-benar pucat sekali, dengan badan yang benar-benar gemeteran gitu. Lalu satpam tersebut langsung membawa Romli ke sebuah pos untuk ditenangkan. Setelah mendengarkan cerita dari Romli, satpam ini langsung mengiyakan dan menjelaskan bahwa dulunya tempat itu adalah tempat bedah umum yang sudah lama tidak digunakan. Satpam tersebut juga menjelaskan kepada Romli kalau ruangan itu memang angker dan sering memunculkan penampakan tubuh manusia. Untuk kalian yang punya cerita pengalaman mistis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, please ceritain di bawah. Next. Cerita selanjutnya adalah cerita dari Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Suatu hari, seorang wanita berusia 55 tahun menderita penyakit liver yang harus membuatnya dirawat di Rumah Sakit Dharma Medika Tulungagung. Wanita tersebut adalah seorang nenek bernama Aminah. Dokter telah menyatakan bahwa umur nenek Aminah ini sudah tidak akan lama lagi. Dan dokter juga meminta kepada pihak keluarganya untuk mengikhlaskan nenek Aminah. Karena kuku dan matanya nenek Aminah ini sudah berwarna kuning. Terlebih lagi, nenek Aminah ini terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Meski demikian, pihak keluarga dari nenek Aminah ini terus berusaha dan berharap agar nenek Aminah bisa kembali sehat. Sehingga keluarganya ini memesan kamar VIP untuk nenek Aminah. Selama di rumah sakit, nenek Aminah ini diperiksa oleh dokter dan perawat mulai dari pagi, siang, sampai malam. Pada waktu-waktu biasa, dokter akan ditemani oleh perawat pada saat ingin memeriksa nenek Aminah. Namun, suatu ketika ada pemeriksaan yang dilakukan jam 2 pagi. Dan yang memeriksa nenek Aminah ini, umurnya sudah cukup tua. Setiap harinya tim dokter selalu berpesan kepada pihak keluarga nenek Aminah kalau harus mengikhlaskan nenek Aminah, karena kondisinya itu setiap hari semakin memburuk. Namun, tepat di hari yang ketujuh, tim dokter ini dibuat terkejut karena kondisi nenek Aminah seketika membaik. Hal ini sangat membingungkan karena selama 6 hari perawatan kondisi nenek Aminah itu semakin hari semakin memburuk dan seketika nenek Aminah ini benar-benar pulih gitu dari sakitnya. Ketika dokter dan perawat ini masuk ke kamar nenek Aminah ini bertanya kepada dokter dan perawat atas perawat yang biasanya itu memeriksanya jam 2 pagi. Karena nenek Aminah ini ingin berterima kasih kepada dia karena telah membuatnya membaik. Pasalnya, tidak ada pemeriksaan yang dilakukan jam 2 pagi. Terlebih lagi, tidak ada perawat di rumah sakit tersebut yang sudah tua karena semua dokter dan perawat di situ rata-rata masih muda. Seketika, suasana menjadi hening dan merinding karena nenek Aminah berkata bahwa perawat yang sudah tua itu berasal dari selatan. Padahal arah dari selatan itu bukan ruang perawat, melainkan kamar mayat. Yang terakhir adalah Rumah Sakit Mardi Waluyo yang ada di Blitar. Dan rumah sakit ini sudah terkenal angker karena suka mengganggu orang-orang yang singgah di rumah sakit tersebut. Cerita paling terkenal adalah cerita seorang istri yang melahirkan di ruang mayat. Singkat cerita, sebelumnya sang istri ini emang udah hamil 9 bulan, terus dia itu ngeluh sakit perut. Karena kondisinya malam hari, suaminya ini langsung membawa ke rumah sakit Mardi Waluyo. Ia dan istrinya itu disambut oleh suster. Persalinannya pun berjalan dengan normal karena dibantu oleh dokter dan oleh 4 orang suster. Waktu suaminya berniat untuk pulang, anehnya orang-orang di sana waktu disapa, diem aja gitu nggak ngejawab. Tanpa berpikir negatif, dia itu langsung pulang dan kembali lagi jam 5 subuh. Ajaibnya, tidak ada satu kendaraan pun yang parkir di sana. Rumah sakit tersebut kosong melompong, nggak ada orang satupun. Dan waktu dia cari istrinya itu ada di kamar mayat lagi nangis. Itulah 3 cerita rumah sakit yang dikenal sangat seram. Menurut kalian, dari 3 pembahasan yang kita bahas kali ini,
rumah sakit mana yang menurut kalian sangat seram? Atau kalian juga pernah mengalami hal seram serupa selama berkunjung ke rumah sakit? Please ceritain di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Gue Erlangga pamit undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Bye!